Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rendra Sedoya, masih di channel YouTube Digimaya ya, channel YouTube yang membahas seputar Google Ads. Di video kali ini saya akan membahas tentang customer list atau customer match ya. Customer list atau customer match di Google Ads ini adalah fitur yang bisa kita gunakan untuk mengupload data pelanggan ya, baik itu berupa email ataupun nomor telepon. Yang nantinya data tersebut ya bisa kita gunakan sebagai campaign targeting ya dari campaign yang kita jalankan. Nah, di video ini saya mau jelaskan dan demokan bagaimana caranya untuk melakukan persiapan ya dan mengupload data pelanggan tersebut ke dalam Google Ads. Tapi sebelumnya, yuk kita simak dulu video yang satu ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ivan Ruben Darmawan dari Google Indonesia. Saya ingin mengajak nih teman-teman semua untuk gabung ke pelatihan Google Ads Next Gen. Ayo kembangkan bisnis kalian bersama Google. Daftar sekarang karena kuotanya terbatas. Oke teman-teman ya, kita akan mulai panduannya. Jadi di sini saya sudah masuk ya ke akun Google Ads yang saya mau pakai ya. Nah, jadi pertama ya, kalian bisa masuk dulu nih ke menu tools ya. Lalu pilih nih Shared Library di sini dan kita masuk ke Audience Manager. Ya, jadi kalau kita mau membuat customer list ya atau customer match di sini ya. Nah, ini menunya ada di sini. Jadi nanti kita upload di sini ya. Nah, yang pertama kali harus kita lakukan berarti menyiapkan datanya ya. Tapi saya mau coba dulu masuk ke sini ya, lalu pilih yang ini customer list. Nah, pertama dia akan tanya kita ya, data source ini dengan cara seperti apa? Ya, kita akan konekkan gitu ya. Nah, di sini kita mau cara yang kedua aja ya. Kita akan upload ya file format CSV ya. Dan kita pilih yang kedua, lalu kita continue nih. Nah, segmen name. Nah, di sini kita masukkan nih ya. Audiensnya ini audiens apa yang kita masukkan ya? Prospek kah ataukah misalnya existing customer lah atau apa gitu ya. Nah, ini disesuaikan. Ya, misalnya saya mengupload data prospek gitu ya. Misalnya prospek kita upload nih prospek bulan Februari misalnya ya. Ini juga bisa kita per bulan ya, atau nanti misalnya kita katakan ini prospek 2025 nih ya. Jadi nanti di-upload untuk yang bulan depan itu kita gabung lagi di sini. Kita tambahkan lagi di segmen ini. Itu juga bisa. Jadi per bulan itu bisa bertambah gitu jumlahnya ya. Nah, oke, kita coba buat seperti ini. Kemudian customer type ini disesuaikan aja ya, walaupun di sini opsional tapi bisa kita pilih. Prospek itu berarti kita bisa masukkan dalam kategori apa di sini ya. Misalnya kita bilang di sini qualified leads gitu ya. Nah, kita bisa pilih nih. Kalau misalnya yang sudah pernah beli atau customer gitu ya, ini bisa kita pilih misalnya purchaser gitu ya. Nah, oke. Kemudian data type-nya ini apa nih yang kita mau gunakan ya. Yang paling umum tuh kita pilih ini ya. Kita upload data email atau nomor telepon. Ya, jadi kita pilih yang pertama. Oke. Nah, di sini datanya kita upload ya, kita pilih di sini filenya, lalu nanti tinggal kita centang dan kita lanjutkan prosesnya ya di sini. Nah, tapi sebelumnya ya di sini saya akan lihatkan di sini ada template ya, jadi kita bisa coba lihat ya. Ini kalau saya buka templatenya, bentar ya. Bisa nggak nih? Nah, jadi kalau kita lihat di template ini, nah di sini sebenarnya kolomnya ada banyak ya. Di sini kita lihat nih, ada email, ada first name, last name, country, zip ya, email juga zip. Nah ini ya ada font. Nah, jadi ini lengkapnya tuh kayak gini gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa menggunakan itu satu kolom aja. Ya, misalnya kita mau upload data email, itu bikin aja satu kolom, yang penting headernya jangan salah nih. Ini headernya. Kalau data email berarti headernya email. Ya. Kalau kita mau upload data nomor telepon, itu headernya itu font. Ya, tinggal kita perhatikan aja. Kalau email ya penulisannya standar gini ya. Tapi kalau nomor telepon di sini dia kasih tahu ya, the only formatting requirement is to include country code. Jadi kalau nomor telepon ini berarti depannya ini plus 62 gitu ya, ada country code-nya nih ya, seperti itu ya. Nah, ini kita bikin, ini nggak usah kita pakai ya, jadi kita bikin
manual aja di Google Drive aja ya. Kita bikin seperti ini, contoh aja ya. Nah, misalnya kita prospek tadi ya. Misalnya prospek, ini prospek bulan Februari ya. Februari 2025, nanti kita upload. Nah, kita mau masukkan data email, berarti nanti di sini tulis email. Kalau di sini data nomor telepon ya, ini nanti tinggal bikin lagi aja yang phone. Jadi satu-satu aja di-uploadnya gitu ya. Nah, kita bikin dulu yang email ya contohnya. Nah, email berarti di sini email. Nah, berarti di sini daftar emailnya nih ya. Misalnya rendrasdoya@gmail.com ya. Ini contoh aja. Kita buat lagi di sini. Nah, jadi kalian masukkan ya sebanyak mungkin aja yang kalian dapatkan gitu ya datanya gitu. Karena kita butuh banyak sebenarnya datanya, misalnya 1000, 2000 gitu ya. Nah, itu bisa kita gabungkan di sini semua ya. Nah, ini contoh aja ya. Nah, ini contoh aja, nggak apa-apa segini data emailnya. Lalu nanti kita simpan ya. Jangan lupa kita download dalam format ini, CSV ya. Ini kita download dalam format CSV, kita pilih seperti ini ya, sudah kita download. Nah, nanti kita tinggal pilih di sini data to upload ya. Nah, ini upload your CSV file. Di sini kita browse, kita pilih. Nah, udah. Ini kita centang aja, udah tinggal save and continue. Nanti dia akan proses upload. Nah, ya seperti itu. Ini sudah benar segala macamnya. Nah, jadi nanti kalau udah seperti ini udah selesai proses uploadnya ya, tinggal kita done. Nah, di sini dia ada tulisan populating. Ya, artinya dia akan memproses dulu. Jadi teman-teman tidak akan langsung melihat datanya, walaupun tadi yang kita upload itu misalnya 5.000, 10.000 data, itu nggak langsung di sini muncul banyak ya, karena dia ada proses populating. Ini bisa dilihat besoknya ya. Coba periksa aja besoknya ya. Nah, kalau misalnya nih nanti ke depannya bulan depan kita mau nambah lagi, itu bisa kita coba, bisa nggak kita langsung lihat ya. Nah, di sini ya ada pilihan nih. Nah, di sini bisa kita edit ya, edit list. Nah, di sini coba kita lihat. Nah, di sini kita pilih modify list. Nah, di sini kita bisa upload file manually ya. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini ya. Ya, harusnya seperti itu aja sih ya, tinggal kita tambahkan aja di situ. Ya, kalau kita punya data yang baru gitu. Oke, kalau ini untuk penerapan di ad group atau di campaign yang mana ya. Nah, seperti itu aja sih kalau kita bicara cara membuat customer list ya. Nanti kalau misalnya sudah ada gitu ya, sudah populating semuanya ya, tinggal kita lihat ya. Kalau misalnya datanya banyak gitu ya seperti ini, nah ini nanti tinggal kita gunakan aja, apakah kita mau gunakan di campaign display atau di search atau di YouTube ya. Ini kita lihat di sini ya, karena masing-masing ini ada requirement-nya ya. Misalnya kalau di display itu 100, kalau di network yang lainnya itu harus minimal 1000 data gitu ya. Oke teman-teman, saya rasa seperti itu aja dulu ya. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar, nanti saya akan bantu jawab ya. Dan mungkin nanti kalau ada pertanyaan juga saya bisa bikin jawabannya dalam format video seperti ini. Oke, makasih. Jangan lupa subscribe kalau suka video seperti ini. Gak punya banyak waktu buat ngurusin iklan Google Ads? Atau mau hire Google Ads spesialis tapi fee-nya kemahalan? Digimaya solusinya. Kamu gak perlu pusing lagi promosi di Google Ads. Semuanya akan dihandle oleh tim ahli yang dedicated optimasiin semua iklanmu. Jadi kamu bisa fokus ke hal lainnya aja ya. Yuk cari tahu lebih lanjut di website kami